mentahnya semua teori-teori tentang kajian-kajian tentang terorisme dan sebagainya itu sering mentah nggak dipercaya oleh masyarakat karena dianggap sebagai konspirasi. Padahal ini fakta. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri adanya konspirasi lain yang kemudian kelompok-kelompok ini juga akhirnya dipakai, dikotapsi, diinfiltrasi untuk kepentingan yang lain. Mereka diadu dengan kelompok-kelompok Islam yang nggak bisa dikendalikan. Contoh misalnya kelompok Taliban itu diadu dengan kelompok ISIS, dibentuk ISIS. Yang kita lihat ada konspirasi juga. Kemudian kelompok di Suriah juga sama, kelompok takfir ini diadu dengan kelompok Al-Qaeda dengan Jabhat Nusra dan sebagainya. Walam, maksud tujuannya apa? Tapi yang jelas begini, maka janganlah kita ekstrim. Kalau Anda ekstrim, Anda akan mudah dipakai oleh kekuatan-kekuatan asing, kekuatan-kekuatan lain yang ingin mempergunakan orang-orang ekstrim tersebut. Karena orang-orang ekstrim ini yang paling mudah untuk diadu domba. Makanya saya bilang jangan ekstrim kalau nggak mau diadu domba. Menurut saya jargonnya memang keren. Mereka selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya bukan kita nggak boleh kembali, kita harus kewajiban. Karena memang itu salah satu pesan Rasulullah. Ma tamasaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnatu rasul. Kalau kita berpegang pada keduanya, maka kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya adalah siapa yang bisa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu? Apakah kita yang awam ini, yang mungkin nggak punya perangkat dalam bahasa Arab, dalam usul fikih, atau dalam ilmu-ilmu lainnya, lalu bisa secara otodidak memahami teks-teks keagamaan tersebut? Kita tetap butuh guru, butuh ustadz, butuh ulama. Nah, dari pengembaraan ilmu, jatuh bangun, dan saya termasuk yang dikasih kesempatan untuk hidup karena teman-teman kami banyak yang mati juga gitu. Akhirnya saya menjatuhkan pilihan saya kepada seperti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh mayoritas Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, agamanya lebih lagi ke kampung saya dulu. Ke pelosok dulu ya. Karena ini korban ngaji nggak tamat. Kalau kata Gus Bah, ini korban ngaji nggak tamat, jadi begini. Saya pelajari lagi usul fikih, belajar lagi usul fikih, kaji lagi usul fikih. Kalau nggak kita sembuh dari intolerannya, kayaknya kita nggak akan bisa nyembuhin ke hulu. Saya ini pengen tuntas. Betul. Jadi kalau kita masih balik ke kelompok yang intoleran lagi, makanya kita harus membuka diri. Kalau Anda masih menutup diri, Anda akan tetap terkungkung. Bukan hanya dipenjara oleh pemerintah, tapi juga dipenjara oleh pemikiran. Kita harus terbuka. Makanya saya melihat di NU ada yang begini, ada yang nyeleneh, ada yang pragmatis. Saya rasa mereka tetap berdiri di landasan fikih juga. Kadang kalau kita nilai apakah itu fikih kuat atau fikih lemah, tapi yang namanya politikus kan kadang bermanuver. Anda jangan pernah terdikte, terjebak kalau kata Gus Bah. Anda jangan terdikte oleh perilaku orang lain. Jadi ketika ada sebagian misalnya oknum orang NU berbuat begini, jangan lantas Anda gubiah uyah. Kemudian Anda langsung, wah kalau gitu saya barok saja dengan NU. Enggak, berarti kita terdikte dengan amalan orang lain. Ini kan Gus Bah sering bilang begitu. Jangan, kita harus tetap objektif. Kita harus melihat, oh bisa jadi dia punya uzur yang lain. Dari pengembaraan saya dalam mencari seorang ustadz, guru atau kiai, dari kelompok-kelompok kubu sana, dari Ikhwanul Muslimin sampai kelompok Salafi, saya pikir ini sudah tuntas. Ternyata ada yang lebih alim lagi, ada yang lebih keren lagi. Kayaknya saya harus berlabuh. Pengembaraan saya kayaknya ke beliau lah, ke Gus Bah ini yang saya lihat sangat luar biasa dan bisa kita jadikan panutan, dan ini sangat menginspirasi saya.